Kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025. Untuk bagian yang pertama, dikisahkan 5 master pendekar tingkat tinggi yang saling bertarung di Gunung Wa demi memperebutkan kitab 9 yin. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali di wilayah Xiliang. Terdapat seorang wanita bernama Jialan dan keluarganya yang berasal dari klan Jin telah mengetahui di mana kitab 9 yin disembunyikan, sehingga mereka menjadi korban pembantaian oleh pasukan misterius yang menginginkan kitab tersebut. Jialan yang akan dibunuh karena tidak memberitahukan di mana keberadaan kitab 9 yin. Tiba-tiba Huang Yaoxi pun datang untuk menyelamatkannya. Demi mencari kitab yang keberadaannya telah diketahui oleh Jialan, Huang Yaoxi lalu membawanya pergi dari wilayah tersebut. Malam yang akan tiba kembali, Huang Yaoxi kemudian mengajaknya untuk beristirahat sejenak di sebuah penginapan. Namun ternyata di sana juga terdapat pasukan misterius, pasukan yang sebelumnya membantai keluarga Jialan. Pada awalnya pasukan misterius meminta Huang Yaoxi untuk memberikan peta hidup tersebut yang tak lain adalah Jialan. Namun dikarenakan Huang Yaoxi merupakan salah satu pendekar terhebat di dunia persilatan, mereka pun hanya membiarkannya pergi begitu saja. Di malam itu, ketika sedang makan, sesaat Jialan bertanya kepada Huang Yaoxi yang tidak membunuh pasukan tersebut, padahal mereka merupakan pasukan yang sebelumnya telah membantai keluarganya. Lalu sesaat Huang Yaoxi mendengar suara yang sepertinya ada seseorang yang ingin masuk ke dalam kamar mereka. Dan setelah mengeceknya, ternyata pasukan tersebut kembali menyerang. Sehingga dengan terpaksa Huang Yaoxi pun membunuh mereka semua satu persatu. Setelah membantai mereka semua seorang diri, di pagi itu Huang Yaoxi kembali membawa Jialan untuk melanjutkan perjalanan. Di saat malam tiba, mereka pun kembali singgah di sebuah rumah kosong karena pasukan misterius akan datang kembali ketika malam hari dan pergi di siang hari. Huang Yaoxi yang beberapa kali menyelamatkannya dengan penuh rasa bersedih, Jialan pun mengucapkan banyak terima kasih kepadanya karena sudah membunuh mereka demi membalas dendam untuk kedua orang tuanya. Ketika berada di sebuah kedai, Huang Yaoxi meminta Jialan untuk tidak membicarakan kitab 9 yin di sembarang tempat karena semua orang sangat menginginkan kitab tersebut untuk menguasai dunia persilatan dan akan menjadi malapetaka bagi Jialan itu sendiri karena Jialan mengetahui keberadaan kitab tersebut. Sedangkan alasan ia menginginkan kitab 9 yin karena konon di dalam kitab itu terdapat bab penyembuhan yang dapat menghilangkan segala penyakit. Saat ini ia ingin menyelamatkan seseorang yang tak lain adalah istrinya sendiri yang saat ini terkena sebuah racun yin. Oleh karena itu ia meminta Jialan untuk memberitahukan di mana kitab 9 yin berada. Demi menyelamatkan istrinya, ia telah memberinya sebutir pil obat untuk menekan racun tersebut. Namun itu hanya bisa memperpanjang hidupnya selama 3-5 tahun saja. Maka dari itu ia mencari tempat terpencil dan mengasingkan diri dari dunia. Ia juga sudah mencari cara dengan sekuat tenaga untuk menyembuhkan racunnya dengan mencari di berbagai macam kitab kuno, mencoba segala macam resep obat resmi maupun pengobatan alternatif. Semua itu ia sudah mencoba.
mencobanya, namun hasilnya tetap tidak berdaya. Saat ini ia hanya bisa pasrah melihat istrinya makin hari semakin pucat dan lemah. Perasaan itu seperti mencoba menggenggam pasir dengan sekuat tenaga. Makin erat digenggam, maka makin cepat menghilang. Walaupun ia belum tahu apakah kitab 9 yin bisa menyelamatkan nyawanya atau tidak, namun setidaknya ia sudah mencobanya. Dikarenakan sebelumnya ia mendapatkan surat dari teman lamanya yang kini sedang sakit parah. Sebelum melanjutkan mencari kitab 9 yin, Wang Yaoxi akan mengajak jalan pergi ke Wisma Gunung Baituo untuk menjenguk temannya tersebut. Namun setelah sampai di sana, ia begitu terkejut ketika mengetahui teman lamanya kini sudah tak bernyawa. Yang tak lain adalah Ouyang Feng, yang dikenal di dunia persilatan dijuluki sebagai racun barat. Lalu Ouyang Chuo yang merupakan ketua Wisma Gunung Baituo sekaligus kakak dari Ouyang Feng menjelaskan jika adiknya tersebut meninggal dunia karena telah nekat berlatih teknik terlarang milik Wisma yang menyebabkan tubuhnya terluka parah. Ouyang Feng melakukan itu semua demi melawan sekte Ming dari wilayah barat yang sangat kejam dan membunuh banyak orang. Bahkan Wisma Gunung Baituo telah ditindas oleh mereka selama bertahun-tahun. Wang Yaoxi yang ingin memberikan penghormatan terakhirnya kepada jasad Ouyang Feng. Namun seketika ia menyadari jika dufa yang dibakarnya terdapat sebuah racun, sehingga ia menganggap kalau Ouyang Feng belumlah mati. Dan benar saja, di dalam peti tersebut tidak ada jasad Ouyang Feng. Wang Yaoxi yang sudah terkena racun, namun sebelum pingsan, ia masih bisa mengancam Ouyang Chuo dengan mengatakan jika jalan terluka walaupun hanya sehelai rambut, maka ia akan memusnahkan Wisma Gunung Baituo-nya hingga tak tersisa. Wang Yaoxi lalu dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah bersama Ouyang Feng yang terlihat tubuhnya terluka dan diikat oleh rantai, yang dikurung karena ketahuan mempelajari ilmu milik ayahnya untuk melawan sekte Ming. Karena Wang Yaoxi terkena racun dan membutuhkan waktu untuk menghilangkannya, di sana ia akan memberikan sisa tenaga dalamnya kepada Ouyang Feng. Namun setelah Ouyang Feng keluar dari sini, ia memintanya untuk menjaga seorang gadis bernama Jialan yang kini sedang disandra oleh Ouyang Chuo. Setelah itu Ouyang Feng pun kembali ke markas Wisma Gunung Baituo untuk menemui kakaknya dan menanyakan tujuan kakaknya menukar Jialan kepada sekte Ming, karena bagaimanapun juga Jialan merupakan peta hidup yang mengetahui keberadaan kitab 9 yin yang tidak mungkin diberikan begitu saja kepada musuh mereka. Di sana Ouyang Chuo beralasan kalau ia memberikan Jialan kepada sekte Ming karena supaya mereka kembali ke wilayah barat dan membangun kembali markas Wisma Gunung Baituo di sana. Namun Ouyang Feng langsung menepis alasan tersebut karena ia sudah mengetahui kalau Ouyang Chuo ingin menukar jalan ke sekte Ming bukan karena ingin menyelamatkan Wisma Gunung Baituo, melainkan ingin menukar jalan dengan anaknya yang kini sedang disandra oleh sekte Ming. Lalu tak lama kemudian utusan dari sekte Ming pun datang ke sana dengan memberitahukan mereka jika pasukan yang akan menjemput Jialan sebentar lagi akan datang ke sini. Namun tiba-tiba Ouyang Feng langsung membunuh utusan tersebut. Begitupun dengan Ouyang Chuo yang begitu marah kepada Ouyang Feng karena telah menggagalkan rencananya ini, sehingga pertarungan kakak beradik pun terjadi. Di tengah pertarungan, Ouyang Chuo juga begitu marah kepada Ouyang Feng karena telah berani menggali makam ayah mereka demi mendapatkan teknik terlarang yaitu ilmu katak. Meskipun ilmu katak berhasil dipelajari oleh Ouyang Feng, namun kekuatannya tidak akan seberapa karena ilmu tersebut akan naik satu tingkat setelah penggunanya terluka. Dan alasan itulah ayah mereka tidak ingin anak-anaknya menguasai teknik tersebut dan membawa rahasianya ke dalam liang kubur demi peduli terhadap nyawa anaknya sendiri. Namun apapun alasannya, Ouyang Feng pun tidak peduli karena ia mempelajari jurus tersebut demi menyelamatkan semua orang dari kejamnya sekte Ming.
Di dalam pertarungan terakhir, Ouyang Feng pun berhasil menang melawan kakaknya sehingga ia menjadi ketua Wisma Gunung Baituo berikutnya dan mendapatkan tongkat ular darinya. Karena tidak ada waktu lagi, Ouyang Feng lalu mengumpulkan semua orang dan meminta mereka untuk berperang melawan Sekte Ming karena sebentar lagi pasukan Sekte Ming akan datang. Namun ketua desa di sana meminta Ouyang Feng untuk memilih jalan lain karena orang-orang di Wisma Gunung Baituo tidak semuanya memiliki keahlian bela diri. Bahkan sebagian dari mereka hanyalah seorang wanita biasa dan anak kecil. Lalu tak lama kemudian salah satu pengawalnya pun datang dengan memberitahukan jika pasukan Sekte Ming sudah berada di depan gerbang. Dikarenakan terdesak, Ouyang Feng meminta wanita dan anak kecil untuk segera pergi dari sini dan bahkan ia juga meminta ketua desa untuk menjaga jalan. Setelah sampai di sana, Ouyang Feng yang tidak akan menyerahkan jalan kepada mereka sehingga pertarungan pun terjadi. Namun kekuatan Ouyang Feng masih di bawah pendekar tersebut sehingga ia pun kalah dengan mudahnya. Dalam kekalahannya, dengan perasaan bersedih dan bersalah karena ambisinya untuk melawan Sekte Ming membuat satu persatu pasukannya dibunuh oleh mereka. Dan tiba-tiba Wang Yaoxi pun datang ke sana yang kini sudah sembuh kembali setelah terkena racun sehingga pertarungan pun terjadi. Di dalam pertarungan itu, Wang Yaoxi pun menang, yang membuat pendekar tersebut bertanya-tanya siapa namanya. Dan setelah mengetahui jika di hadapannya merupakan Wang Yaoxi yang dijuluki sebagai si sesat timur, seketika pendekar itu pun meminta pasukannya untuk mundur. Dengan melihat banyaknya korban demi mendapatkan kitab 9 yin dan juga karena Wang Yaoxi yang sudah menyelamatkannya berulang kali, kali ini Jialan akan memberitahukan di mana kitab tersebut yang ternyata kitab itu berada di Gunung Hua dan bahkan Jialan juga akan memberitahukannya mantra teka-teki untuk mencari kitab tersebut. Namun ketika ia ingin mengatakannya, sesaat Wang Yaoxi menyadari jika ada seseorang yang sedang mendengar pembicaraan mereka yang ternyata itu adalah Ouyang Feng yang tiba-tiba langsung menyerangnya dan membawa Jialan pergi dari sana. Sementara di sisi lain, tepatnya di sebuah penginapan, Duan Zixing yang merupakan Kaisar Dali yang kini sedang mencari keberadaan selirnya yang bernama Yinggu yang telah kabur dari istana. Di sisi itu ia juga memiliki impian untuk menjadi yang paling terkuat di dunia persilatan sehingga ia juga ikut mengincar kitab 9 yin. Oleh karena itu ia mengundang seorang pendekar yang dijuluki sebagai pendekar maha tahu yang selalu mengetahui kondisi dunia persilatan saat ini. Pendekar itu mengatakan jika peta hidup tersebut yang tak lain adalah Jialan kini sedang bersama Ouyang Feng. Namun ia juga belum mengetahui keberadaan mereka sehingga ia akan kembali menemuinya setelah mengetahui informasi tersebut. Setelah pendekar itu pergi dari sana, sesaat mereka melihat seorang pelayan yang dipukul oleh pemilik penginapan karena pelayan itu telah lalai berulang kali memecahkan piring di penginapan tersebut. Duan Zixing yang mengetahui kalau pelayan itu merupakan rakyatnya yang berasal dari kerajaan Dali, ia lalu meminta pengawalnya untuk menghentikan pemilik penginapan supaya tidak memukulinya lagi. Setelah mendapatkan informasi, pengawalnya mengatakan jika pelayan itu memang berasal dari Dali, semua keluarganya telah meninggal dunia. Dan untuk bertahan hidup, pelayan itu bekerja serabutan di penginapan ini. Serta orang yang memukulinya tadi merupakan pemilik penginapan. Tidak hanya sering menindasnya sehari-hari, pemilik penginapan juga merampas buku-bukunya, serta merampas peninggalan ayah dan kakaknya yang berupa gelang prajurit Dali. Mengetahui jika ayah dan kakaknya merupakan seorang prajurit, Duan Zixing yang merupakan Kaisar Dali lalu memanggilnya.
Di sana ia merasa heran kepada pelayan tersebut yang bernama Gao Ang yang pergi dari wilayah Dali dan bekerja serabutan di wilayah ini sebagai pengungsi. Padahal keluarga korban perang akan mendapatkan keringanan pajak jika bekerja, mendapatkan bantuan untuk pemakaman, serta tunjangan untuk yatim piatu. Dengan perasaan begitu bersedih, Gao Ang pun menjelaskan jika sawah dan ladangnya telah hancur, rumahnya sudah roboh, bahkan hewan ternaknya pun tidak selamat. Semuanya sudah menjadi puing-puing yang tidak bisa ia ambil lagi. Mendengar kisah Gao Ang membuat Duan Zixing menjadi bersedih karena merasa jika ia telah gagal menjadi seorang kaisar. Bahkan Gao Ang pun tidak mengetahui kalau di hadapannya ini merupakan Kaisar Dali. Namun setelah mengetahuinya, Gao Ang justru ingin meracuninya. Alasan Gao Ang ingin membunuh sang kaisar karena ia disuruh atas perintah rakyat Dali dan arwah para prajurit perbatasan yang telah gugur. Walaupun hari ini ia gagal membunuhnya, namun banyak orang-orang seperti dirinya yang juga ingin membunuh sang kaisar. Duan Zixing yang merasa heran kepadanya karena kenapa Gao Ang bisa sebenci dan bahkan mencoba membunuh kaisarnya sendiri, padahal selama ini ia selalu baik kepada rakyatnya. Gao Ang pun menepis tuduhan tersebut dengan menjelaskan jika sang kaisar justru telah memiliki 3 dosa besar. Yang pertama, sang kaisar mengaku mencintai rakyatnya seperti anaknya sendiri. Namun nyatanya sang kaisar membiarkan rakyatnya gugur satu persatu di medan perang hingga mayat mereka tergeletak di padang belantara. Nyawa mereka yang sudah tidak berharga membuat mayatnya dimakan burung dan binatang buas yang ada di sana. Kemudian dosa yang kedua, sang kaisar yang terlalu terobsesi dalam bela diri, mengabaikan urusan dalam pemerintahan yang membuat rakyatnya hidup menderita kelaparan sehingga warisan kaisar sebelumnya telah hancur di tangannya. Dan dosa yang ketiga, sang kaisar yang tidak mengenal ayah dan kakaknya, namun mendiang mereka berdua mengenal sang kaisar. Di dalam surat terakhir mereka, jika mereka hidup dan memenangkan peperangan tersebut, mereka akan menghadap kepada sang kaisar dan mendapatkan penghargaan darinya. Namun nyatanya mereka kalah dan bahkan jasad mereka dibiarkan begitu saja. Padahal seharusnya jasad mereka dikumpulkan dan dibawa ke istana untuk dimakamkan secara khusus sebagai pahlawan kerajaan. Mengetahui itu semua, Duan Zixing baru menyadari jika apa yang dilakukannya selama ini telah membunuh rakyatnya sendiri secara perlahan. Ia yang awalnya memiliki impian untuk menjadi pendekar dunia persilatan terkuat, namun impian tersebut seketika sirna setelah bertemu dengan Gao Ang karena ia menganggap kalau ia merupakan kaisar yang gagal dan tidak mampu melindungi rakyatnya. Dengan alasan tersebutlah, di keesokan harinya, ia kembali bertemu dengan pendekar Maha Tahu. Di sana ia memintanya untuk memberitahukan di mana keberadaan Jialan saat ini. Ia ingin mendapatkan kitab 9 yin bukan lagi karena alasan ingin menjadi pendekar terkuat demi kepentingan dirinya sendiri, namun melainkan saat ini ia ingin mendapatkan kitab tersebut demi menjaga rakyatnya selama ia masih menjadi seorang kaisar Dali. Dan pendekar itu pun memberitahukannya jika saat ini Jialan sedang bersama Ouyang Feng menuju Gunung Zhongnan. Setelah mengetahui informasi tersebut, Duan Zixing meminta pengawalnya untuk kembali ke Dali dan memilih prajurit terbaik untuk ikut dengannya mencari kitab 9 yin. Karena dalam perjalanan ini, jika ia tidak mendapatkan kitab tersebut, maka ia berjanji tidak akan kembali ke Dali lagi. Kembali kepada Jialan yang kini sedang disandra oleh Ouyang Feng yang mengancamnya kalau ia tidak hanya akan meracuninya, melainkan ia juga akan meracuni semua orang yang ada di sini jika Jialan masih belum memberitahukan mantra teka-teki untuk mencari keberadaan kitab 9 yin tersebut. Jialan yang sudah muak dengan ancaman Ouyang Feng, seketika ia pun meminum sendiri racun yang disodorkan olehnya. Yinggu yang merupakan istri dari Duan Zixing juga secara kebetulan ada di penginapan tersebut dan berniat menyelamatkan Jialan yang sedang disandra oleh Ouyang Feng. Karena Duan Zixing yang juga sedang mencari Yinggu selirnya, secara kebetulan ia pun muncul di sana dan berhasil mengalahkan Ouyang Feng.
Bahkan Duan Jixing juga baru mengetahui jika wanita yang diselamatkan selirnya tersebut adalah Jialan yang merupakan peta hidup yang mengetahui keberadaan kitab 9 Yin. Mengetahui jika Jialan sedang keracunan, Duan Jixing lalu meminta selirnya untuk membawa Jialan pergi ke kuil Chongyang untuk diobati. Ouyang Feng yang menyerang menggunakan jurus katak, namun serangan itu langsung ditepis oleh Duan Jixing yang menggunakan jurus rahasia ilmu klan Duan dari Dali, yaitu jurus jari Yiyang. Ouyang Feng pun yang kembali kalah bertarung. Duan Jixing memintanya untuk memberikan Jialan karena alasan ia ingin mendapatkan kitab 9 Yin supaya ia bisa mempelajari bela diri dari kitab tersebut dan mengajarkannya kepada para prajurit terbaiknya supaya bisa memimpin pasukan perang serta demi melindungi kedamaian rakyatnya. Di tengah perjalanan menuju kuil Chongyang, Jialan yang sudah sekarat, Duan Jixing meminta Yinggu untuk menekan meridiannya supaya racun tersebut tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Walaupun ia tidak yakin jika Jialan akan sembuh oleh pendeta Chongyang, namun kabarnya jika pil milik mereka bisa menghidupkan orang yang sudah sekarat. Dan di sisi itu juga, ternyata alasan Yinggu pergi dari istana dan tidak ingin kembali ke sana karena dulunya Duan Jixing tidak mau mengajarinya ilmu menekan meridian klan Duan dari Dali yang tak lain adalah jurus jari Yiyang. Duan Jixing bukan tidak mau mengajari ilmu tersebut kepada Yinggu, namun karena ia memiliki alasan tersendiri, yaitu ia sudah bersumpah untuk tidak boleh mengajari jurus tersebut kepada orang luar selain keturunan klannya sendiri. Singkatnya, setelah mereka sampai di kuil Chongyang, akhirnya Jialan langsung ditangani oleh pendeta Chongyang yang bernama Wang Cui. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Siotong undur diri dan salam Sundaders.